Acara ini dipersembahkan oleh Non Ayu pokoknya lari ke AC agam lah Non Ayu kini kan yang di kemarin nambah kayaknya apa kan namanya ikan ganggangan aku khusus jaga pokoknya bagian keuangan itu Non Ayu aku gale Non Ayu ikan nih yang pencatatan keluar masuk kas besar kas kecil walaupun kita angkringan pembukuan itu untung aku di depan akuntansi. Kau hati-hati, jangan terlalu kau gosrokkan ya papan nih tidak kuat. Kalau kau tutup situ, kalau tutup mana? Sini langsung. Kalau kayak roboh papan-papan ini. Mancik ngomong, kau bener-bener nyago angkringan nih, Nah, sini ada Non Ayu. Kami ini sebenarnya berdua nih, berduaan lah. Sudah lah Pak RT, ingat umur Pak RT tuh lah bau tanah. Bawa tanah. Bau apa Pak RT? Aku bukan bawa tanah. Masih didoakan. Apa? Hah? Apa? Sudahlah. Jadi aku gak salah. Pokoknya Non Ayu nak ngomong apa baik. Aku dengar ke dia, aku anggap pokoknya Non Ayu tuh nak bahasa Indonesia, nak bahasa Palembang tetap manis. Ya, 2 tahun masih sih aku tidak dengar kau ngomong gitu. Ya, ya sudah. Cek ini Be. Tadi itu kan Ayu dengar kalau ngomongin soal apa tadi ada yang sakit di daerah kita ini tadi siapa? Ada yang sakit kan? Aku kan ke mall nak beli sayur tapi ada sebelah mall tuh ada gerobak. Di bagian gerobak kita aku tuh beli sayur. Ada tetangga kami tuh sampai Romlan Wakina Sarima. Dipanggil ini Sinta. Disinta. Bukan omongannya apa yang sakit kamu. Iya tadi aku nak dicerita ke sabar. Itu nah kesiannya aku nengok kak lah 7 hari 2 malam dia itu sakit sakit keras katanya itu nggak tahu pokoknya sakit itu di bagian daerah dada cuma nggak tahu aku sakit apa ya khawatirnya aku mau Ayu Sakit. Nah uji Pak RT dia ada yang sakit tuh siapa sakit? Itulah sama baik mainnya. siapa namanya? Sini suet. Salah memang tadi itu Sinta Pak RT Kau Sinta, aku suet. Iya sama namanya. Sakitnya apa? Tidak sama. Sakitnya ini kan. Inyu. Aku nak ngomong dulu. Sakitnya apa? Sakitnya bulan ini lagi bulan tua. Nah mulai dia. Kemana-mana nganan sana sini pening kepala, pening perut, segala macam. Nah dia kenapa kau ni? Nah, apa penyakit macam ini? Itu bukan sakit sih, memang penyakit. Iya, itu tuh penyakit memang setiap bulan saya Pak RT. Aku tak pernah. Itu bulanan. Itu, Aku kenal. itu alias tak kakek duit, alias buntu. Iya enggak sih? Nah, sudah. Saya ini baik. Jadi kemarin itu ada nelpon dari rumah sakit Muhammad Hussein Palembang, nelpon bahwa kita bakalan kedatangan dokter. Jadi kayak kemarin kan kita sudah kedatangan dokter. Nah hari ini kita juga bakalan kedatangan dokter. Itu namanya Dokter Mulawan Umar SPB Subspesialis Onkologi Konsultan. Itu. Nah, kaget Dokter Mulawan ini. Dengar dulu, Dokter Mulawan ini kaget. Nah, sosialisasi tentang kanker payudara. Jadi kau berdarah yuk. Dah capek nih aku ngomong dengan tua ini. Aku nih serba salah aku sih. Nah kita marah ibu dosa. Saya kena. Sudah, Pak RT, dokternya itu sudah ada tadi itu di depan. Coba di mana? Pak RT masak dokter. Aku pasti tahu. Itu mul pasti aku yakin. Jadi aku yang nyimpan. Kamu ngasih apa lah itu pokoknya jemput lah. Dia janji juga nak sini sama. Iya. Tunggu ya, aku coba nak jemput.
tua nih sama nu aja. Yang mana kita cocok pakai parfum ya Pak? Berubah dia jadi udah jangan lagi. Assalamualaikum. Nah ini kawan lama ini. Susi si melek kita yang cantik tiada tara sedunia dan seakhirat. Allah, ada Susi. Aku agak ngeri memang agak sih. Ya maaf, kalau ini agak tahan-tahan lah pakai kaki ya. Ya. Ini kawan lama yuk. Kawan lama. Cek wah. Kayak dulu, aman bakawan itu Pak RT setahu aku tuh berumuran nih. Jingok be dokter ini belaga, glowing, jingok rambut grey, stylish. Pak RT umur nak 58 tahun. Oi, aku rambut lagi belum nombok. Kalau dokter ini zaman bingin dulu sama aku main cekling, dah kocan. Mana ada Pak RT dokter ini macam Pak RT yo. Belum jadi dokter. Ya, mulai tahu dokter mulai. Ya sudah Pak dokter, Pak dokter tidak nanggung Pak dokter. Ya memang agak nanggung. Ini cekwan bukan? Iya, cek wah. Ini cek tuh. Oh, Cek tuh nih. Saya percaya kan kemarin. bukan cekwan yang mana? Nah sudah dokter kan sudah datang ya, dokter kenal ke ini Cik Ayu. Nah, kalau ada Mangcinya lagi biasa banyak gawe, kalau Palembang juga Palembang banyak gawe. Ini Susi asisten spesial kami. Pokoknya asisten Pak pribadi. dokternya hitam putih, angkringan kau sari tak pakai dia aku kali. Apalagi yang di depan hitam putih itu dokter, aku kali ada cek itu. Kalau ini sudah kenal kan dokter ya Pak RT. Sudah hampir 20 tahun ya Pak RT di sini. Pernah ganti kan dan memang nggak pakai uang yang apa di sini yang apa yang nggak ganti ke sudah panjang lebar lagi Pak. Dokter kening kucingnya. Belilah, Jadi tema kita hari ini adalah tentang Belilah. kanker payudara. Ya dokter ya. Baik. Ini panggilannya dokter Mulawan. Melawan. Belaganya Cak Uji Susi tadi putih bersih mengkilat-kilat gitu tadi ya. Nah dokter, kalau berbicara tentang coba bahasa Indonesia keluar sih. Dok, berbicara tentang kehidupan. Wah. Ada kawan kita ada di atas. Dokter, kalau berbicara tentang kanker payudara, boleh sedikit dijelaskan lah dokter, kanker payudara itu apa dokter? Kanker payudara. Bukan darah-darah tadi, bukan lain. Aku sayang sama dia. Ya, jadi kanker payudara pertama kanker ya. Kanker merupakan suatu tumor yang sifatnya ganas. Ya. Yang dimaksud ganas artinya dia punya kemampuan untuk menggerogoti organnya dan punya kemampuan untuk menyebar ke tempat yang lain. Nah, itu kanker. Kalau payudara ya berarti lokasinya ada di payudara. Jadi kanker payudara adalah suatu tumor ganas yang jadi bisa menggerogoti payudaranya, bisa menjalar atau menyebar ke tempat organ lain. Ya, Kanker payudara. Jadi memang suatu tumor ya dokter ya, tumor ganas yang menggerogoti di satu tempat, yaitu di payudara itu sendiri ya dokter. Nah kalau untuk kanker payudara ini sendiri dokter, bisa dikatakan bahwa tingkat kematiannya yang pertama ya dokter atau yang kedua ya dokter? ya, kalau data yang kita pegang 2022 yang terakhir ya, memang dari sekian banyak kanker yang ada itu di Indonesia ya, kanker payudara menikmati 4%. Artinya angka kejadian dan kebetulan juga angka kematian yang penyebab kanker adalah yang pertama juga adalah kanker payudara. Ya, jadi maupun Kanker payudara ini berapa nih dokter orang yang Ya. sudah banyak terkena? pada prinsipnya semua usia bisa terkena, ya. Tapi puncak dari kejadiannya adalah kisaran sekitar 40-50 tahun.
ya 50 itu puncak kejadian. Tapi 20 ada tidak? Ada, tapi tidak banyak, ya. 60 ada tidak? Ada, tapi tidak banyak, gitu ya. Puncak kejadiannya adalah di usia 40-an, 50-an, ya. 40-an ke atas berarti ya? 40-an ya? ke atas. Nah, Pak RT, Hah? nak nanya ya apa? Aku disemangati kalau nengok ngomong tadi nah. Dok, kalau kita lanang dok, kena payudara, kena kanker payudara juga tak? Baca kanker payudara, tapi tidak banyak. Dari seluruh kejadian kanker payudara, laki-laki hanya sebesar 1% yang bisa terkena kanker payudara. Tidak banyak, tapi ada. Aduh. Aduh dok, yang kalau awaknya gondrong tuh mudah kan? Aku tadi juga tak bertanya dari tadi. Iya dok, Aku tuh yang dimana dari tadi. Pak RT, ini kak nih langsung dokter ini ya Pak RT. Ini yang benar-benar langsung dokter loh, ini spesialis loh Pak RT yang ngomong Cara tentang sosial Pak RT lo nggak usah pakai kepala Pak RT. Harus pakai kepala Pak RT. Dokter itu saking akak tuh. Kalau lama ya. Kenal. Nah, ya kita lanjut lagi ya. Bukan. Oh, Jadi ciki-ciki. Oh ya, sini. Ya, yang jelas yang pertama adalah ibu benjolan. Keluhan yang pertama biasa. Di bawah tuh benjol. Oh, sini. Ya, bisa terkena kanker payudara. Jadi Pak RT 1% untuk laki-laki itu bisa terkena kanker payudara. Nah 1%-nya itu kita tidak tahu siapa. Kurang juga, yuk, jangan 1% yuk. Nah, mana dokter? Riset membuktikan ini dari sekian persen 1% itu laki-laki bisa terkena kanker payudara loh Pak RT. Nggak percaya lagi Pak RT, itulah untungnya Pak RT. Itulah Pak RT. Nggak dikurangin lagi. Nggak untung lagi kalau Kurang hilang. jangan Kayak gitu kayak gitu untung ruginya kayak gitu nih. Kita iklan dulu sebentar dokternya, kita istirahat dulu, dan untuk pemeriksaan keringan keringan mangsi ini yang telepon bisa di 071364111. Jangan kemana-mana, kami bakal balik. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangcebisnya dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV.
Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Orang Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawenya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju. Lajulah kamu, kumanjakan. Woi! Oh, ini Thanos kak. Mamang Madrid mau balik nih. Ay, takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak. Unikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Sedih. Udah, gak usah dipikirkan yang 1% itu tadi dah. Yo, sudah. Saya lagi kau juga. Dah, saya nggak. Nah, untuk pemirsa di rumah yang nak berinteraktif, nak nanya-nanya seputar tentang tema kita malam ini adalah kanker payudara, bisa di 0711364666. Nah, benar. Kita lanjut lagi. Ini susah datang ke dokter Mulawan ini, mampir ke angkringan kita, cuman nak sosialisasi tentang kanker payudara, cuman untuk menjelaskan Pak RT. Aduh, sia-sia lah dokter datang ke sini. Iya kan? Iya sudah kawan lama, ya sudah. Oke, dokter, kita lanjut lagi nih dokter ya. Kalau tadi Susi begawe, diem, medemek. Makanya itu. Khawatirnya. Pesan minuman dokter. Minum dokter. Sudah lupa, udah ingat lagi begawe. Dokter, kalau tadi kan kita ngomongin tadi kanker payudara. Kurang ya minggu soalnya bukan aku, nunai dia itu kadangnya misi aku, cak ada gejala-gejala, cak ada minum-minum. Emang aku jen misi kau. Minuman dokter belum. 1, 2, 3. Dinas kaget, dong sudah dokter nyelasi. Ya sudah. Dokter, kalau tadi kan tadi kita sudah jelaskan tentang kanker payudara, usia yang bisa terkena dan juga apakah laki-laki itu bisa terkena juga. Kalau untuk gejala ini dokter, gejala yang seringlah bisa dikatakan tahulah uang cak mana itu dokter. Ya, jadi ya seperti saya katakan tadi, kalau biasa yang dikeluhkan oleh pasien adalah pertama timbul benjolan. Timbul benjolan. Nah, cuman seringkali pasien itu mengabaikan benjolan itu karena kadang-kadang memang ada apa-apa dok, tidak nyeri, tidak sakit, ya, tapi keluhan cuma ada benjol-benjol dikit baik. Nah, itu kadang-kadang abainya di situ, jadi sehingga pasien tidak datang untuk memeriksakan diri dan datang nanti sudah dalam kondisi yang sudah lanjut. Ya, jadi tidak selalu kalau ada benjolan di payudara harus nyeri, ya. Dan memang kalau di stadium awalnya tidak ada nyeri memang, ya. Nah, terus tanda-tanda yang lain bisa saja warna kemerahan pada kulitnya, keluar cairan dari puting, gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada tekstur kulitnya seperti kulit jeruk, ya. Itu tanda-tanda yang umum kita temukan pada kanker payudara seperti itu. Berarti memang munculnya benjolan di area payudara ya dokter ya. Kemudian tadi juga warna kulit
kemerahan, bisa juga tekstur kulitnya seperti jeruk gitu ya, bisa keluar cairan. Itu kita bisa mengetahui gejala itu sendiri, itu apakah setiap waktunya itu bisa berangsur lama atau memang ada seperti waktu-waktu tertentu itu dokter? Timbulnya maksudnya ya variasi, ya bisa dalam 1 bulan, bisa dalam 2 bulan, 6 bulan bisa timbul, tergantung karena sifat selnya ya namanya makhluk hidup ya. Sifat selnya juga ada macam-macam, ada yang memang lebih agresif jadi dia berkembang bermultiplikasinya lebih cepat, ada yang mungkin lebih lambat, ada perjalanan perkembangan tumornya ada yang cepat, ada yang lambat. Baik, udah dokter kami cak yahu sama kulai dari kejauhan minum dulu dokter pokoknya kak ini spesial ya untuk dokter. Terima kasih. Kak ini untuk Nenayu, itu dosa. Boleh kalau waktu itu. Aku kan Maya ke sini. Pak itu juga ngutang. Baru kami kak nih menuntut spesial dokter tuh apa yang ida. Dokter ini dimakan nih dokternya. Terima kasih. Kalau pizza kita lagi dipanggang dokter, opennya tuh panasnya tuh tidak naik-naik. Adik dong aku suruh cewek tolong marahin open gitu, biar panas itu meningkat. Iya. Aku makan cabai we, dosa jauh banyu ya. Bagus bagus. Kaget kau balik sako. Jangan cewek tuh jangan. Oh, nggak tahu kok nggak tahu. Nggak tahu tuh. Gitu sih tadi sudah bayar. Iya dokter, diminum masih ada asap-asapnya ini dokter. Berarti masih tadi 76.500 belum dibayar. Siapa yang nak mayo? Aku nembel be. Pak RT. Ada. Utang Pak RT itu 76.500. Siapa yang nak mayo? Kaget. Sudah ngomong soal utang. Nah, dokter, kita lanjut lagi nih dokter. Kalau tadi gejala-gejala yang bisa dirasok lah ini dokter ya. Nah kalau untuk ini ya melakukan pemeriksaan dokter. Cak mana kita bisa melakukan pemeriksaan? Kalau itu apa sih? Sadari ya? Sadari ya. Nah ya, sadari itu cak mana itu dokter? Memang gini. Jadi kalau sadari itu kan periksa payudara sendiri. Jadi harus disadari dulu. Bukan payudara orang lain bukan. Sendiri Pak RT harus digaris bawahi. Periksa payudara sendiri. Iya, bukan Pak RT meriksa payudara orang lain. Tidak dua dan tiga. Oh, bisa deh. Ya, jadi periksa payudara sendiri itu memang salah satu upaya untuk deteksi dini. Ya, untuk deteksi dini kanker payudara. Jadi pemeriksaan itu dilakukan tidak 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali pada wanita-wanita yang sudah mengalami menstruasi gitu ya, dan dikerjakan 1 bulan sekali paling tidak 7 sampai 10 hari setelah hari pertama mens. Karena kalau menjelang mens atau setelah mens itu kan kadang-kadang payudara agak sensitif ya, nyeri gitu, padat gitu ya. Dokter, aku nak nanya pula kak dokter. Ya dokter cari lah kok nih kak, saya mau gemuk lepo, cantik. Pokok itu ya didoselin dokter. Aku kak nih yang gemuk lepo, kak yang paling cantik kan nak bertanya dokter. Maklum lah, jangan iri, cek wah, aku kak nih mau prima dona. Oh ngambil kali dengan aku tuh, masih nggak ngedip lagi. Yaudah lama rambutnya enggak intronya. Apa ya dokter ya, faktor-faktor yang meningkatkan risiko payudara itu sesuai dokter. Aku takut yang dokter yang dokternya aku. Ya, jadi memang ada beberapa, sampai sekarang kita belum tahu penyebab pasti ya, tapi ada faktor risiko. Apa itu faktor risiko? Adalah segala sesuatu yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Antara lain satu misalnya adalah ada riwayat di dalam keluarga, misalnya ibu atau tante gitu ya yang menderita kanker payudara, itu salah satu faktor. Kemudian tadi usia ya, usia kalau pada wanita di atas 40 itu kemungkinan besar. Kalau kita bisa ketemu pasien umur 20, kita belum mikirin itu kanker, tapi belum tentu tidak ada ya. Tapi kalau bisa datang dengan keluhan 40 tahun, 50 tahun, nah kita mungkin berpikiran ini kemungkinan suatu kanker payudara. Yang lain adalah misalnya
menstruasi pertama kali kan biasanya usia berapa? 14, 13 ya, waktu SMP kelas 1 ya. Nah ini menstruasi pertama kali itu di bawah usia itu, jadi mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD udah menstruasi, itu juga salah satu faktor meningkatkan. Kedua, belum pernah melahirkan ya, kalau sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, itu juga usia udah 30, 40 gitu ya, itu bisa meningkatkan faktor risikonya ya. Antara lain seperti itu, tidak menyusui pada saat misalnya sudah punya omongan, tidak menyusui, itu juga salah satu faktor risiko. Antara lain ya, antara lain seperti itu. Ini perlu diingat, namanya faktor risiko. Kalau seorang wanita punya faktor risiko, belum tentu belum pasti akan menderita kanker payudara. Dan sebaliknya, kalau tidak punya faktor risiko, belum tentu tidak akan menderita kanker payudara. Ya, jadi faktor risiko itu adalah sebagai prediksi saja. Prediksi kira-kira wanita ini kemungkinan untuk menderita kanker payudara berapa persen? Gitu. Berapa kali? Cepet nikah kau. Kamu ada jodoh ya. Dokter, diminumi dulu dokter teh itu dokter Ya, itu. baik. Dengan penuh kasih sayang cinta kasih. Sudah dibayar tadi sama Susi dokter. Pak RT aja minum, katanya kalau ngamuk. Sudah. Agak ragu, mana aku jangan minum ini. Minum juga kami dokter, biar dokter tak ragu. Tenang Pak dokter, paling malah ini dokter teringat Susi. Nah, ini dok, ini kan masalah makanan. Nah, ini Cek Wan nak masalah makanan. Makan tuh lah, Cek Wan tuh nak makan nomor 1 emang. Aku nanya, karena kamu teh. Ya. Ini nah, dok. Ini tangan, ini bukan makanan. Nah, kalau ini dokter, Dok, kalau kita jangan sampai kena payudara kanker. Kanker payudara, payudara. dok. Nah, kita jangan makan apa, dok? Nah, jangan tidak boleh sembarangan apa jangan. Nah, kira-kira makanan apa lah, dok? Ya, baik. Sebetulnya kalau kita melihat beberapa penelitian sudah ada, sebetulnya tidak ada jenis Makanan tertentu atau jenis pengolahan makanan tertentu yang secara pasti ya, saya ngomong secara pasti ini akan meningkatkan risiko, tidak. Tapi memang ada beberapa penelitian yang ada memang mengatakan makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, untuk pencegahannya pada prinsip itu. Jadi pada prinsipnya yang berlemak tinggi, terus untuk pencegahannya mengatakan yang penting adalah buah dan sayur. Pada prinsipnya itu. Tapi apakah seperti tadi dikatakan ada satu makanan tertentu yang akan menyebabkan kanker payudara? Secara ilmiah belum ada. Ya, memang ada beberapa penelitian bilang yang berlemak tinggi mempunyai faktor risiko yang juga lebih tinggi. Ya, tapi untuk pencegahan prinsipnya adalah high fiber gitu ya. Jadi berserat tinggi, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Kalau Susi makan kangkung deh. kalau aku kayak Wade makan memang berserat tinggi. Kalau setiap makan sayur tuh aku harus di lantai 10. Sesuai dengan instruksi dokter. Harus berserat tinggi. Jadi makan sayur di lantai 10. Kalau makan berlemak harus di lantai dasar. Nah, aman dokter aja itu dokter maksudnya gimana dan? Bukan seperti itu. Yang tinggi. Makanan itu mengandung serat tinggi. Bukan tahu makan makan serat terus ke lantai 10. Ida itu Jadi yang mengandung. Jadi siapa yang menghamilinya? Nah, capek aku dokter ngomong sama Susi ini. Nggak tahu lah aku. Jadi tadi sudah dapat periksa sadari ya dokter ya. Tadi ada beberapa tadi sudah disampaikan sama dokter. Tadi periksa kalau untuk wanita itu pada saat hari 7 sampai 10 hari. 10 hari setelah menstruasi ya dokter. Hari pertama. Hari pertama menstruasi. Kemudian tadi diraba cuman tadi kayak gitu. Tolong praktek ke dokter ya kalau bisa. Prinsipnya cuma dua, Nah, melihat dan meraba. Jadi Melihat siapkan dan meraba. cermin, ya, siapkan cermin untuk cermin kalau bisa ya satu, itu ya jangan cuma cermin segini ya. Ya, Kan susah. udah, Susah, ya.
cermin, jangan Kacau. Kalau kacau, dia juga ngomong dari luar. Bener juga jendela itu. Kacau mobil besok. Cermin bedak dokter. Dak kejiwaan. Tengok aja sih, ada anak cak ini. Payah kalau susi ini dok. Bingung yang mana benjolan mana dia. Benjol ya. Dok Susi kan sebenarnya langsing dokter nih dapur di. Ya Allah. Sudah panjang. Kayak kita lanjut ke lagi dokter ya. Apa Pak RT kayak kita siapkan pertanyaannya kayak kita habis baru nak bertanya. Ya, Susi kayak kita bakalan balik lagi untuk pemirsa di rumah yang ingin nak nanya. Nah, di 0711346666 kami bakal balik lagi tetap di Angkringan Mancing. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mancebise dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, baik, kita sama dokter Mulawan ya. Jadi kita ngomongin seputar tentang kanker payudara ya. Jadi kita dokter, kalau tadi kita ngomongin soal sadari terus memang nih yang Susi ini kau teman-teman terus sini kayak giliran lana abes kau baru nak bertanya sama dokter nih sebo cepet ada orang sini yang nak nelpon juga bisa di 3646666 yang tanya tentang kanker payudara apa baik cak mano pengobatannya dokternya bisa boleh juga. Nah kalau ngomongin soal tadi sudah dijelaskan faktor-faktor ya. Terus kalau untuk ini sih dok, jenis-jenis lah dokter untuk pengobatan payudara ini sendiri, karena kan banyak yang sudah datang tuh kan kadang lah sudah stadium 1, 2, 3, ada juga yang kadang ya kalau 4 tuh lah sudah cak gak lagi udah datang dokter ya. Ya kalau dia nggak tahu saya itu. Nah cak mana itu dokter kalau untuk jenis-jenis pengobatannya sendiri dok? Jadi pengobatan kanker payudara pengobatan utamanya adalah operasi. Oke. Ya, jadi pembedahan. Pengobatan utamanya adalah pembedahan. Nah, pembedahan ini memang yang beredar di masyarakat kan diangkat ya payudaranya ya, istilahnya mastektomi gitu ya. Diangkat salah satu payudaranya gitu. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu itu datang mungkin sudah belum apa-apa sudah enggan untuk datang untuk berobat. Namun sekarang ini dengan kemajuan ya teknik operasi, kemajuan pengobatan kanker gitu ya,
pembedahan itu tidak perlu sampai harus mengangkat payudara. Jadi tetap masih bisa kita pertahankan payudaranya gitu. Tapi ya catatannya si ibu itu harus datang dalam stadium awal. Ya, stadium 1, stadium 2 dan beberapa stadium 3 masih bisa kita upayakan seperti itu. Terus kedua adalah itu namanya apa ya, boleh ya pakai istilah sedikit, breast conserving surgery. Jadi kita tetap mempertahankan payudaranya ya. Nah, kalaupun terpaksa harus terpaksa harus mengangkat payudara tapi si ibunya kepengen masih secara body image ya, masih memiliki payudara utuh, ya kita bisa rekonstruksi. Ya, kita bisa rekonstruksi bentuknya, kita bentuk kembali dari bagian tubuh yang lain ya, itu namanya onkoplasti. Bisa kita kerjakan seperti itu ya. Nah, cuman yang jadi ini perhatian juga adalah pembedahan. Jadi kanker payudara itu tidak selesai di pembedahan. Ada pengobatan lanjutan namanya adjuvan terapi. Nah, adjuvan terapi inilah yang mungkin sudah orang-orang sudah tahu, misalnya antara lain adalah kemoterapi, hormonal terapi, ada yang namanya target terapi, ada imunoterapi namanya. Yang fungsinya adalah setelah pembedahan untuk memperkecil resiko kekambuhan setelah kita lakukan pembedahan. Tujuannya itu. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa pasien datang setelah operasi nggak kontrol-kontrol lagi, ya, tidak melanjutkan pengobatan, sehingga datang dok timbul lagi ya di sini, gitu. Atau timbul lain di tempat yang lain, gitu ya, seperti itu. Jadi sangat penting dipahami bahwa kanker payudara tidak selesai di pembedahan. Ada adjuvan terapi, ada terapi tambahan yang harus tetap diikuti supaya kita bisa memperkecil resiko kekambuhan, gitu. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk pembedahan sendiri itu dilakukan melihat dari stadiumnya juga ya dokter ya. Apabila stadium 1 atau 2 pun masih bisa tanpa pembedahan pun bisa ya dok? Bukan artinya tidak perlu sampai harus mengangkat satu payudara. Ya, jadi masih payudaranya kiri dan kanan masih ada. Ya. Masih bisa dikerjakan seperti itu. Ya. Ada beberapa stadium 3 bisa kita kerjakan juga, kita coba untuk pertahankan, masih bisa beberapa kasus, tidak semua kasus, karena ada stadium 3 itu udah agak complicated ya, jadi tidak semua bisa kita lakukan pertahankan ya, yang seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri dokter, ini apakah berdampak nantinya ke tubuh si pasien sendiri dokter, kalau untuk pengobatan kanker payudara yang sendiri? Setelah pembedahannya maksudnya? Jadi seperti saya bilang tadi kan ada terapi tambahan, antara lain kemo, hormon, gitu ya, target imun, gitu ya. Yang beredar kan kalau orang terkena kanker payudara pasti akan di kemoterapi, seperti itu ya, stigma yang ada di masyarakat seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dengan kemajuan pengobatan payudara yang ada beberapa pasien, malah kebanyakan pasien tidak sampai harus ya. Jadi kanker payudara itu ada tipe-tipenya, ada subtipenya, ya, ada macam-macamnya. Salah satunya namanya tipe luminal. Ya, tipe luminal ini paling tidak 60-70% dari seluruh kanker payudara. Ya, 60-70%. Nah, tipe ini kalau kita ketemu di stadium awal, itu bisa kita pertimbangkan tanpa kemoterapi. Bisa diberikan hormonal terapi saja. Jadi anti hormon yang kita berikan. Ya, jadi efek kemo yang beredar luas di masyarakat, rambut rontok, mual, nggak bisa makan, lemas, itu tidak akan dialami oleh pasien-pasien seperti ini. Jadi kalau saya sih lebih menganjurkan, ya udah ikuti saja pengobatannya. Mudah-mudahan si pasien ini termasuk di antara 60% yang tidak perlu kemoterapi itu tadi. Ya, tapi itu tadi harus di awal penyakit. Kalau sudah stadium 3, stadium 4, ya agak sulit. Ya. Kemoterapi tadi yang disebut ke dokter. Ngantuk dia tadi. Ngerti aku juga ngantuk. Pokoknya kita kemo tuh kita tentang makanan, pantai. Kema itu kema. Bukan. Kayak ini tenda bakar-bakar. Ini unek-unek cek Wan. Aduh ini apa ya? Masalah benjol nih dok, benjol.
apakah ini kanker apa bukan. Pernah Cik Wan tuh ada sini Wedor, ada sini. Itu besok Cik Wan. Cik Wan tuh besok lah. Di sini besok Cik Wan. Laki nak tanya bukan dengan tahu. Ngajak balap yang pernah di sini bimbek atau kawan tadi jangan operasi kalian timbul lagi. Timbulnya dok. Nah itu apa dok? Apa kanker juga apa bukan dok? Ya, biasa sih bukan. Ya, jadi tumor itu kan ada dua, ada jinak, ada yang ya. Kalau yang seperti saya ceritakan kemungkinan besar sih bukan. Tapi dia timbul lagi bukan karena akibat operasi. Ini juga kadang-kadang salah kaprah. Misalnya ada Pasien datang, terus saya bilang, Bu, kita biopsi dulu ya, kita ambil sampel. Nggak mau, kenapa? Nanti membangunkan harimau tidur. Padahal bukan itu. Memang karena perangai dari tumornya memang seperti itu. Kebetulan aja kita ambil, kebetulan saja kita biopsi gitu. Bukan karena kita kutak-atik seperti tadi membangunkan harimau tidur, bukan. Ya, dan itu yang sering juga kita temukan di masyarakat, keengganan mereka untuk melakukan pemeriksaan kanker payudara itu tadi. Ya. Itu Pak RT tahu ngerti, alhamdulillah. Pak RT mau tidur, harimau. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube pemirsa di rumah ini, dokter. Ini pada usia berapa biasanya terkena kanker payudara? Benar ya, pada usia berapa biasanya terkena kanker payudara? Nah, ini dokter. Biasanya ini dokter nih. Ya itu tadi ketika di awal tadi Jadinya di usia 40-50 tahun. 40-an lah, rata-rata sekitar 40 ke atas. Kalau 30 ada beberapa. Lumayan banyak juga, tapi paling jarang 20. Jadi sekitar 40 tahunan, 40 tahun ke atas itu yang paling sering terkena kanker payudara. Oke, baik. Berarti untuk biasanya ini terkena di usia 40 sampai 50-an ya, dokter ya, di usia seperti itu yang rentan sekali terkena kanker payudara ini. Yang bisa dikatakan yang sudah menopause ya, Dok? Oh, enggak, belum. Oh, enggak ya, Dok? Enggak, belum. Itu yang kalau menopause kan biasanya 55 ke atas. Nah, ini yang sebelumnya. 30, 40. 30 juga udah mulai banyak ya sekarang ya, tapi rata-rata kalau kita baca literatur ya kebanyakan menyatakan di usia 40-an kurang lebih. Oke, berarti di usia 40-an itu biasanya yang sering terkena kanker payudara. Tapi kembali lagi, walaupun dia genetik, belum tentu tadi ya dokter ya, walaupun dia genetik, belum tentu dia terkena. Walaupun dia punya riwayat, itu tadi faktor risiko. Namanya istilahnya faktor risiko, bukan penyebab ya istilahnya. Faktor risiko, artinya faktor risiko bisa meningkatkan kemungkinan, persentase kemungkinan terjadinya penyakit tersebut. Oke, baik. Jadi memang kembali lagi untuk hidup sehat, makan makanan yang tinggi serat. Susi, bukan kau makan serat terus kalau di lantai 10, bukan. Beda lagi tadi, tinggi serat. Terus apalagi dokter? Buah, sayur-sayuran. Susi, ingat. Oh, kalau jengkol itu buah apa sayur lain? Nggak tahu, Pak. Dokter, itu jengkol tuh apa, dokter? Buah apa sayur? Aku nggak bisa jawabnya. Cuma kalau di dunia perdokteran ini, kalau jengkol itu buah atau sayur, dokter? Apakah boleh tinggi serat? Tinggi seratnya itu, Susi. Seratnya tinggi nih kan sampai tinggi. Oke, kita bakalan balik lagi, kita lanjut lagi dokter ya, kita lanjut lagi untuk pemirsa rumah yang berinteraktif masih bisa di 0711364666. Kami bakal balik lagi, tetap di Angkringan Mangci. Acara ini dipersembahkan oleh
ekspedisi kuliner Ciwi Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Udah makan cabai. Ya ngapa pula makan cabai? Oh, Pak RT ini makan tuh gorengan. Pak RT, cabai berapa kok ngambek? Cabai lagi mahal nih Kak Pak RT. 5 apa 10 cabai? Pedasnya nih sih, yang macam-macam. Berarti utang Pak RT 80.700 ya. Dah kada pula Pak RT makan pisang masih cabai rawit. Ada ngerti aku. Bukan, responnya berapa ini? Malu sama dokter. Dokter, makanan gorengan itu tidak sehat. Enggak apa-apa dokternya, sekali-sekali dokternya. Aman lagi mau kali? Bukan lagi sekali. Ngomong, dia yang bukunya. Kayak sekali lagi. Disuruh produser lanjut makan ujinya. Pak dokter lagi, sekali lagi gorengannya aku rebus ya. Biar tinggi serat. Biar tinggi serat. Oke, dokter. Kalau tadi kita sudah terkait pembedahan, pengobatan lah ya dokter yang sudah dilakukan khususnya untuk kanker payudara ini sendiri. Nah kalau untuk ini sih dok, apa kayak mendiagnosis kanker payudara ini sendiri, dokter itu bisa mendiagnosis bahwa ini adalah kanker payudara itu bagaimana itu dokter? Kalau misalnya si pasien ini sudah seperti ada gejala atau seperti benjolan ya dokter, langsung nih ke rumah sakit mau. Nah itu bagaimana dok? Mama itu dulu Pak RT dah. Nggak nyangkut. Ada sudah urus ada tangan itu. Perhatian banget. Sini. Nah itu sama dokter. Dokter sendiri menyimpulkan bahwa si pasien ini terkena stadium 1 atau stadium 2 untuk kanker payudara sendiri itu. Ya jadi ada langkah-langkah seperti kita pemeriksaan biasa, gitu, seperti pemeriksaan dokter biasa. Jadi kita wawancara, pemeriksaan fisik, ya, kemudian ada beberapa pemeriksaan penunjang, mungkin ronsen, mungkin biopsi tadi, gitu ya. Dari semua keseluruhan itu nanti kita baru simpulkan bahwa ini adalah kanker payudara, ya. Jadi itu tadi, jadi memang ada apa ya namanya ya, ada sequence, ada urut-urutannya, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan satu ini kanker payudara atau bukan. Kalau iya, kita tahu ini stadium berapa, seperti itu. Ya, karena nanti pengobatannya berdasarkan stadium. Ya, masing-masing stadium pengobatannya mungkin ada cara-cara tertentu, gitu. Ya. Dokter kalau untuk mendapat langkah-langkah untuk mendapatkan laki-laki yang kita impikan. Kau ini Jangan ya, bisa cepat nikah. Udah kayak itu pas kita selesai closing ini kalau nak nanya sama dokter Cak Mano. Ini ada pertanyaan lagi dokter, ini dari YouTube juga. Ini ada pertanyaan, anak saya usia 5 tahun. Terus payudaranya besar sebelah dokter. Terus nak tanya ke apa? Itulah yang pertanyaannya. Oh, itu pertanyaannya. Itu harusnya kenapa ya dok? Nah, saya itu nah kan ada apa? Dokter, anak saya datang menstruasi. Oh, kenapa? Ya SD saya lihat payudara anak saya besar sebelah. Apakah ini berbahaya? Nah, dokter. Ya, artinya kalau SD kelas 5 menstruasi ya berarti kan pengaruh hormonal ya. Jadi ya pengaruh hormon. Jadi artinya kan hormon estrogennya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tanda-tanda seks sekunder gitu ya. Jadi payudara sudah mulai membesar, ya mungkin sudah menstruasi gitu ya, seperti itu. Saya kira sih nggak ada. Kalau memang udah menstruasi ya memang hal-hal yang normal-normal saja. Kenapa baru sebelah?
ya mungkin belum ini aja ya, barangkali belum seimbang saja, jadi belum itu ya. Belum sempurna lah katakanlah ya, ya, dokter. baru mulai menstruasi toh. Karena masih kelas 5 SD ya dokter ya, masih umur berapa? Bahaya enggak sih Mbak, nggak bahaya ya sebetulnya. Itu kan sebetulnya fisiologis saja, cuman barangkali kalau 5 SD ya mungkin agak kecepatan ya. 5 SD itu berarti sekitar umur 10 tahun ya. Masih proses 10, pertumbuhan ya dokter. Jadi memang agak cepat gitu ya. Ya kembali lagi, kalau kita ngomong faktor risiko ya, faktor risikonya sedikit lebih tinggi gitu. Tapi bukan berarti pasti yang benar, enggak. Ya, di kemudian hari nanti kalau dia udah dewasa mungkin enggak, belum tentu ya, tapi faktor risikonya ada. Ada ya dokter, untuk faktor risikonya sendiri. Baik dokter, kalau untuk tadi kan ada beberapa menyinggung terkait efek samping ya dokter ya. Nah kalau untuk efek samping ini sendiri dokter, untuk si pasien sendiri ini untuk menghadapinya atau menjalaninya sendiri itu gimana dokter? Kalau untuk efek-efek samping apa pada saat setelah pembedahan, untuk obat-obatan seperti itu dokter, itu bagaimana dokter? Ya pada prinsip gini, kalau pembedahan semua pembedahan mungkin ada komplikasi, ya ada keluhan-keluhan ya kita atasi, dan sebelum kita melakukan pembedahan tentu kita akan memberitahu apa yang kemungkinan terjadi. Kedua, mengenai terapi ajuvan, ya yang memang sedikit mengganggu adalah kalau pasien menjalani kemo ya. Tadi kemah sama kemo ya. Kemo itu kita memasukkan obat-obatan anti kanker ya, bukan berkemah tadi ya. Jadi kita masukkan obat-obatan anti kanker yang memang efeknya tidak hanya di sel kankernya saja, tapi juga berefek ke sel-sel normal yang mirip, perangainya mirip dengan sel kanker, kayak rambut, kuku gitu ya. Mukosa mulutnya apa ya, selaput lendir mulut. Nah itu biasanya sariawan, rontok, kukunya kadang-kadang hitam gitu ya. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan adalah pasien-pasien kanker payudara itu tadi ya, yang beredar di masyarakat belum apa-apa sudah membuat seorang pasien itu merasa mungkin sedikit depresi ya. Jadi untuk menghadapi menghadapi penyakit ini ya tidak semata-mata si pasien sendiri gitu ya, tapi dia juga butuh sekali dukungan dari keluarganya ya. Jadi harus ada pengertian dari keluarganya, ada motivasi dari keluarganya, ada support dari keluarganya supaya si ibu ini bisa menjalani pengobatannya sampai tuntas. Oke, jadi memang sangat berarti yang seperti itu. Jadi memang peran untuk keluarga sendiri itu memang sangat penting ya dokter ya. Peran keluarga sangat penting. Untuk supportnya sendiri, untuk si pasien ataupun pengidap kanker payudara ini sendiri ya dokter ya. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari YouTube kita. Dokter, penyebab yang paling mempengaruhi pasien dapat terkena kanker payudara apa saja ya, agar dapat menghindari sejak dini? Ya, itu tadi faktor resiko kembali. Nah, faktor resiko ada dua, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, seperti tadi laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun yang laki-laki bisa seperti perempuan, tetap aja 1%. Ya, kemungkinannya. Kedua, usia itu tidak bisa dimodifikasi. Ya, mau dipermak ke klinik kecantikan sekalipun tampak muda, tetap saja dengan bertambahnya usia meningkatkan risiko kanker payudara. Nah, yang bisa dimodifikasi itu apa? Lifestyle sebetulnya, gaya hidup. Jadi satu, kalau misalnya sudah menikah, ya jangan tunda kehamilan. Ya, usahakan kalaupun kehamilan di bawah, kehamilan pertama ya, kehamilan pertama di bawah usia 30, usahakan. Terus kalau sudah punya momongan, ya berikanlah ASI-nya. Kerja sih boleh kerja. Kalau sekarang saya lihat semua kantor kan sudah punya pojok ASI ya. Jadi harusnya tidak ada alasan tidak memberikan ASI kepada bayinya. Terus tadi olahraga, aktivitas fisik. Ya, ada penelitian menyatakan 30 menit moderate activity, ya mungkin jalan cepat kita 30 menit aja setiap harinya itu bisa menurunkan resiko kanker payudara. Makan itu tadi ya proporsional ya. Itu upaya-upaya itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Jangan merokok, jangan alkohol. Nah, itu kita bisa modifikasi. Ya, itu bisa kita modifikasi dan itu yang kita kerjakan. Ya, insya Allah itu juga bisa mencegah. Itu namanya pencegahan primer. Ya, pencegahan primer. Kalau pencegahan sekunder itulah yang deteksi dini, yang sadari itu salah satunya. Salah satunya adalah sadari, Susi. Sadari itu adalah untuk mendeteksi di awal penyakit. Oke. Itu namanya pencegahan. Jangan menunda pernikahan.
Oke dokter, karena ini di segmen terakhir, boleh sedikit inilah pesan-pesan untuk pemirsa di rumah dokter terkait mengenali dan juga bagaimana cara mengatasi kanker payudara ini sendiri. Baik. Dokter, boleh silakan. Ya, jadi begini, mungkin kalau kembali mungkin 8 atau 10 tahun yang lalu, permasalahan kita adalah sadari tadi ya salah satunya. Jadi pasien tidak aware dengan bahwa ada benjolan ya untuk datang berobat. Kalau kesini-sini udah kurang lebih 10 tahun ke depan ini, yang datang ke rumah sakit sudah menyadari gitu ya. Tapi yang jadi masalah justru kalau kita beritahu, Bu ini kemungkinan kanker, kita buktikan dulu ya, habis itu hilang, nggak datang lagi ya. Jadi artinya gini, sudah bagus bahwa sudah menyadari ya bahwa ada benjolan, ada keluhan pada payudara, datanglah ke petugas kesehatan yang kompeten gitu ya, datang ke petugas kompeten gitu supaya bisa diperiksa dan diarahkan ke dokter bedah barangkali, dokter bedah onkologi barangkali gitu, supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Karena semakin awal stadium kita temukan, semakin bagus hasil pengobatannya. Ya, stadium semakin tinggi stadium, semakin jelek hasil pengobatannya. Ya, jadi lakukanlah satu pencegahan primer tadi ya, lifestyle-nya diubah. Pencegahan sekunder, lakukan sadari. Yang paling mudah sadari. Kalau mau ke rumah sakit minta di USG mamografi 1 tahun sekali, silakan, nggak apa-apa. Ya, itu yang terpenting. Dan apabila sudah ada benjolan, lakukan pencegahan tersier. Tersier itu apa? Kalau sudah ada benjolan, ya tindak lanjuti benjolan itu. Jangan mana Pak Cewan, muter-muter dulu ke orang pintar gitu, baru kembali ke orang bodoh sini, ya kan? Ke orang-orang pintar dulu, baru ke orang bodoh sini kembali lagi. Ya, kita udah bingung mau ngapain karena dia datang sudah dalam kondisi yang lebih lanjut, yang dimana kita sudah tahu semakin tinggi stadium semakin sulit untuk melakukan pengobatan, walaupun tetap ada upayanya. Jadi kan muter-muter atau ada benjolan, ke dokter lah. Langsung periksa ke dokter, jangan lagi kemana-mana ya dokter. Ya. Kalau cek wan ini ada benjolan pakai daun pisang, nonayu aku juga nonayu. Bukan loh. Jangan lagi mencoba hal-hal yang lain ya dokter ya. Harus ikutilah apa yang sudah ditentukan. Ya, baik. Betul sekali. Pastinya dokter itu memberikan yang terbaik ya. Ya. Iya pula Sisi. Makasih banyak ya dokter. Ya Allah, banyak yang aku dapat ilmu. Pokoknya, nakku sebar ke di dosen aku tuh dokter biar mereka terpacak sadari. Cek Wan ini tidak sadar. Oke. Terima kasih Dokter Mulawan Umar, SPB Subspesialis Onkologi Konsultan. Benar ya dokter ya, dari Rumah Sakit Muhammad Nasir Palembang. Terima kasih banyak dokter sudah datang ke sini dan sudah sosialisasi ini tentang mengenal dan mengatasi kanker payudara. Ini Susi sama Pak RT semoga ngerti ya. Kalau udah ngerti juga sudah telepon Mbak dokter. Terima kasih banyak dokter sudah datang ke sini. Minggu depan datang lagi dokter. Sekali dokter kayak bawa banyak open kita lah masa dokter. Open kami lah sudah ada ya jadi dokter. pizza itu lah panas dokter. Kali ini Cewan bayar ya? Iya, Cewan yang bayar. Utang ini 80. Kebisi ya utang Cewan 80.700. Dah sudah 300 lagi 81.000 sudah. Terima kasih banyak untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa saksikan terus Angkringan Mangci setiap Kamis jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Sriwijaya TV. Cek Desti pamit. Pak RT dan juga Dokter Mulawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulut besar panjang mak lengan, kecil-kecil rasonyo marem, masuk ke mulut matonyo mejem, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, makan sikok pacak kelenger. Mangkek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya.
Acara ini dipersembahkan oleh Woi, ngapain kau di sini? Nah, apalagi nunggu kau lah aku. Lagi nak makan bakso. Ya Allah lah, zaman sekarang kau masih makan bakso yang kecil ini. Iya, ngapa? Di Palembang sekarang sudah ada bakso yang besar nih. Besar dari ini? Lebih besar.